Halo Studio Lovers. Dari seluruh provinsi di tanah air, Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi daerah yang kerap dikunjungi oleh Presiden Jokowi. Bahkan ia tidak takut kehilangan nyawa saat berkunjung ke wilayah paling rawan di Papua. Karena itu amat wajar jika rakyat Papua begitu mencintai Presiden Jokowi. Ia dipandang lebih dari presiden dan dianggap sebagai juru selamat dan bapak Papua. Presiden Pak Jokowi itu untuk orang Papua itu penyelamat, ingat, penyelamat untuk kami Papua. Presiden lain tidak seperti Pak Jokowi. Ya kami di Sorong, di pegunungan, dimanapun semua ngomong bahasa yang sama bahwa Pak Jokowi itu juru selamat, penyelamat. Sebab di era kepemimpinannya lah infrastruktur begitu nyata menyentuh Papua. Mama-mama Papua sampai meneteskan air mata kala di momen tertentu mendengar nama Presiden Jokowi disebut. Papa mau kunjungi saat ini karena Presiden Jokowi dicintai mama-mama Papua. Nah, seperti apakah kinerja Presiden Jokowi di mata rakyat Papua? Yuk kita singkap ya beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Saya dari ujung timur Indonesia. Saya menyampaikan kebanggaan saya dan aspirasi saya yang sangat tinggi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Karena Bapak telah membuat yang terbaik untuk Indonesia. Biar terus Indonesia tetap maju, Papua maju, masyarakat maju, orang Papua menjadi sejahtera, semua kami yang ada di atas tanah ini tetap bersatu, NKRI harga mati. Studio Lovers, Presiden Jokowi menekankan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris dan bukan lagi Jawa sentris. Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya kala meresmikan Papua Youth Creative Hub atau PYCH di Kota Jayapura pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Nah, pembangunan Youth Creative Hub ini dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua yang membinangi berbagai aktivitas ekonomi seperti peternakan, perikanan, pertanian, UMKM, sampai pusat teknologi yang bakalan melahirkan talent-talent baru dan pengusaha muda di Papua. Bagi rakyat Papua, hanya di era Jokowi lah mereka merasa memiliki kedudukan, kemerdekaan, dan kebanggaan menjadi bagian dari NKRI. Jika ada segelintir orang yang ingin sekali merdeka, itu karena tidak adanya pembangunan yang signifikan terjadi di Papua. Nah sekarang bagi rakyat Papua, mau bicara merdeka, semua telah terwujud dalam pembangunan. Pemimpin yang model seperti Jokowi lah yang dianggap membuat kesatuan semakin kokoh. Di mana Presiden Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua dan tidak menganaktirikan Papua. Hal yang tidak dirasakan pada era presiden sebelumnya. Di era Presiden Soeharto, misalnya yang berencana membangun Papua agar lebih maju, tidak terrealisasikan. Selalu ada pertimbangan untung rugi dalam hal pembangunan. Presiden Soeharto sampai mengeluarkan pernyataan bahwa tak ada investor yang mau berinvestasi di Papua karena persoalan infrastruktur. Karena itu sangat sulit memajukan provinsi yang kala itu bernama Irian Jaya. Presiden Soeharto memang membuat tim khusus untuk memikirkan dan menentukan program dalam pembangunan Indonesia bagian timur. Tetapi investor tidak mau menanam modal tanpa ada jaminan keuntungan. Nah, beda halnya di era Presiden Jokowi nih Studio Lovers. Ia langsung menggerakkan pembangunan besar-besaran di Papua tanpa pertimbangan untung rugi. Hormat dengan usaha Jokowi memajukan Papua ya Studio Lovers. Nah, Presiden Jokowi pun mengungkap bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk terus mengawasi, mengawal, dan mengamati pembangunan di Papua. Jangan sampai ada yang belok-belok, sehingga tidak akan jadi barang.
kini korupsi menjadi momok semua provinsi dalam rangka pembangunan di daerah-daerah, karena duit yang dikeluarkan sangat besar untuk Papua. Diketahui ini Study Lovers dikutip dari website menpan.go.id, sejak tahun 2014 sampai 2022, alokasi anggaran yang digelontorkan dari pusat, provinsi, sampai kabupaten kota untuk pembangunan Papua telah mencapai 1.036 triliun rupiah. Nah, dari uang sebesar itu, pemerintah telah menyelesaikan sejumlah infrastruktur penting untuk Papua, seperti jalan, jembatan, pembangunan dan revitalisasi bandar udara, dan pos lintas batas negara atau PLBN. Nah, pembangunan jalanan menjadi prioritas dan banyak menyerap anggaran. Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 km telah dibangun oleh pemerintah Jokowi. Lalu jalan lintas perbatasan sepanjang 1.098 km juga telah dibangun di Papua, di mana jalan ini menjadi penghubung antara daerah di Papua dan di Papua Barat, sehingga berhasil memangkas kesenjangan harga yang dulu sangat tinggi di Papua, terutama nih soal harga BBM. Nah, selain jalan, Presiden Jokowi membangun 6 pelabuhan dan 10 bandara untuk memudahkan akses keluar masuk orang dan logistik, serta hasil bumi dari Papua ke daerah lain di tanah air. Untuk memajukan sumber daya manusia di Papua, Presiden Jokowi juga membangun pelosok-pelosok. Nah, diketahui ada 176 sekolah dan beberapa universitas dibangun di Papua. Selain itu, Presiden Jokowi juga membangun akademi sepak bola bertaraf internasional di Jayapura. Salah satu bukti perhatian Presiden Jokowi terhadap Papua di bidang olahraga bisa juga dinilai dari suksesnya Pekan Olahraga Nasional atau PON yang dilaksanakan di Jayapura, Papua pada tahun 2021 lalu. PON 20 ini di Study Lovers untuk pertama kalinya diadakan di Papua dan menjadi provinsi yang berpenduduk mayoritas non-muslim sepanjang sejarah penyelenggaraan. Hal ini terbukti ya Study Lovers bahwa Presiden Jokowi mencintai dan menghormati pluralitas. Masih soal pembangunan Study Lovers, jembatan Yutefa sepanjang 1,3 km di Jayapura pun diselesaikan oleh Presiden Jokowi, dan Bandara Domin Edward Osok di Sorong juga pada era Presiden Jokowi diperbaiki terminalnya. Lalu ada Bandar Udara Wamena Jaya Wijaya, Papua Pegunungan juga rampung di pemerintahan Jokowi. Untuk di pelosok nih, Presiden Jokowi membangun rumah yang layak bagi warga yang kurang mampu dan ditinggal di daerah pegunungan. Salut dengan kerja keras Jokowi ya Study Lovers. Nah, Presiden Jokowi sejauh ini diketahui menjadi presiden pertama yang hampir seluruh daerah yang ada di Papua telah ia datangi. Tepatnya lebih dari 20 kali Presiden Jokowi datang di Papua. Maka wajar banget ya Study Lovers jika banyak rakyat Papua yang mencintai Presiden Jokowi. Oke deh Study Lovers, itulah informasi tentang upaya Presiden Jokowi melihat Papua semakin maju. Cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!